Apa kabar teman-teman semua? Pada postingan kali ini kita coba latihan soal seleksi kemampuan bidang atau SKB terkait jabatan tenaga pendidik tingkat dasar dan menengah ya guys. Pada latihan soal kali ini, setelah teman-teman memilih jawabannya, lanjut kita bahas bersama ya guys. Jadi seperti postingan latihan soal dan pembahasan pada channel ini, akan ditayangkan soal sekitar 10 detik. Selanjutnya akan kita bahas jawabannya ya guys. Langsung saja kita ke latihan soalnya ya guys. Soal pertama. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 merupakan salah satu undang-undang yang penting dalam dunia pendidikan karena mengatur tentang A. Bantuan operasional sekolah, B. Guru dan dosen, C. Pendidikan karakter, D. Wajib belajar, E. Rintisan sekolah bertaraf internasional. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 mengatur tentang guru dan dosen. Jadi jawabannya B. Guru dan dosen. Soal nomor 2. Guru dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai guru apabila melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama titik-titik berturut-turut. A. 1 bulan, B. 3 bulan, C. 4 bulan, D. 6 bulan, atau E. 12 bulan. Guru dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai guru karena A. Melanggar sumpah dan janji jabatan, B. Melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama, C. Melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 bulan atau lebih secara terus-menerus. Jadi jawabannya adalah A. 1 bulan. Soal nomor 3. Alokasi dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan sedikitnya adalah titik-titik-titik dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN pada sektor pendidikan. A. 10%, B. 15%, C. 20%, D. 25%, E. 50%. Dalam pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan tentang alokasi dana pendidikan, yaitu dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Jadi jawabannya adalah C, 20%. Soal nomor 4. Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan di bawah ini. A. Formal, B. Informal, C. Non-formal, D. Tidak ada jawaban yang benar, E. Semua jawaban benar. Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. Jadi jawabannya adalah E. Semua jawaban benar. Soal nomor 5. Syarat-syarat untuk memperoleh izin pendirian satuan pendidikan meliputi hal-hal di bawah ini, kecuali A. Lokasi pendidikan, B. Isi pendidikan, C. Sarana dan prasarana pendidikan, D. Pembiayaan pendidikan, E. Tidak ada jawaban yang benar. Syarat-syarat untuk memperoleh izin pendirian satuan pendidikan meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, manajemen dan proses pendidikan. Jadi jawabannya adalah A. Lokasi pendidikan.
Soal nomor 6. Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional atau RSBI ditiadakan pada tahun 2013 karena membatasi akses hak warga negara untuk mengenyam kualitas pendidikan yang baik. Lembaga negara yang mengeluarkan keputusan peniadaan RSBI ini adalah A. Majelis Permusyawaratan Rakyat, B. Dewan Perwakilan Rakyat, C. Mahkamah Konstitusi, D. Presiden, E. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pada tahun 2013, Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan peniadaan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional atau RSBI karena membatasi akses hak warga negara untuk mengenyam kualitas pendidikan yang baik. Jadi jawabannya adalah C. Mahkamah Konstitusi. Soal nomor 7. Di bawah ini merupakan jenis-jenis pendidikan informal yang ada di Indonesia kecuali A. Taman Pendidikan Al-Quran, B. Pasca Sarjana, C. Sekolah Minggu, D. Kursus musik, E. Bimbingan belajar. Pasca Sarjana merupakan salah satu jenjang dari pendidikan formal di Indonesia. Jadi jawabannya adalah B. Pasca Sarjana. Soal nomor 8. Besar biaya satuan bantuan operasional sekolah yang diterima oleh sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa. Dalam hal ini, ketentuan biaya yang diterima oleh sekolah menengah pertama adalah A. Rp710.000 per siswa per tahun, B. Rp580.000 per siswa per tahun, C. Rp670.000 per siswa per tahun, D. Rp650.000 per siswa per tahun, E. Rp740.000 per siswa per tahun. Ketentuan besar biaya satuan bantuan operasional sekolah atau BOS yang diterima oleh sekolah adalah untuk SD atau SDLB sebesar Rp580.000 per siswa per tahun, SMP atau SMPLB atau SMPT atau SATAP Rp710.000 per siswa per tahun. Jadi jawabannya adalah A. Rp710.000 per siswa per tahun. Soal nomor 9. Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Berkaitan dengan hal tersebut, pendidikan anak usia dini yang dapat dikategorikan dalam jalur pendidikan formal adalah A. TK dan RA, B. TK dan keluarga, C. KB dan TPA, D. TPA dan RA, E. TK dan TPA. Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui 3 jalur, yaitu pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal seperti Taman Kanak-kanak atau TK, Raudatul Atfal atau RA, atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non-formal seperti kelompok bermain atau KB, Taman Penitipan Anak atau TPA, atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal seperti pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. Jadi jawabannya adalah A. TK dan RA. Soal nomor 10. Pendidikan pasraman merupakan salah satu bagian dari pendidikan nasional, tepatnya sebagai bentuk dari A. Pendidikan anak usia dini, B. Pendidikan muatan lokal, C. Pendidikan informal, D. Pendidikan kedinasan, E. Pendidikan keagamaan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 30 ayat 4 dijelaskan bahwa pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis. Jadi jawabannya adalah E. Pendidikan keagamaan. Soal nomor 11.
Mata pelajaran yang wajib diberikan oleh lembaga pendidikan asing pada tingkat pendidikan dasar dan menengah bagi peserta didik warga negara Indonesia adalah A. Agama dan olahraga, B. Agama dan bahasa Indonesia, C. Kewarganegaraan dan bahasa Indonesia, D. Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, E. Agama dan kewarganegaraan. Dalam pasal 65 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa lembaga pendidikan asing pada tingkat pendidikan dasar dan menengah wajib memberikan pendidikan agama dan kewarganegaraan bagi peserta didik warga negara Indonesia. Jadi jawabannya adalah E. Agama dan kewarganegaraan. Soal nomor 12. Organisasi profesi guru mempunyai kewenangan-kewenangan di bawah ini, kecuali A. Menetapkan dan menegakkan kode etik guru, B. Memberikan perlindungan profesi guru, C. Memajukan pendidikan nasional, D. Memberikan bantuan hukum kepada guru, E. Mengupayakan peningkatan kesejahteraan guru. Organisasi profesi guru mempunyai kewenangan menetapkan dan menegakkan kode etik guru, memberikan bantuan hukum kepada guru, memberikan perlindungan profesi guru, melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru, memajukan pendidikan nasional. Jadi jawabannya adalah E. Mengupayakan peningkatan kesejahteraan guru. Soal nomor 13. Dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan merupakan pengelolaan pendidikan pada satuan A. Pendidikan non-formal, B. Pendidikan anak usia dini, D. Pendidikan dasar, D. Pendidikan menengah, E. Pendidikan tinggi. Pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan. Jadi jawabannya adalah E. Pendidikan tinggi. Soal nomor 14. Pendidikan karakter bangsa melalui PAUD-NI diharapkan dapat mencapai sasaran utama pada tahap ketiga yang berlangsung pada tahun A. 2010 sampai 2014, B. 2012 sampai 2015, C. 2015 sampai 2019, D. 2020 sampai 2024, E. 2022 sampai 2026. Tahapan pelaksanaan pendidikan karakter bangsa melalui PAUD-NI adalah tahap 1 tahun 2010 sampai 2014, tahap 2 tahun 2015 sampai 2019, tahap ketiga tahun 2020 sampai 2024. Jadi jawabannya adalah D. 2020 sampai 2024. Soal nomor 15. Dana bantuan operasional sekolah atau BOS dapat digunakan untuk membiayai komponen-komponen yang tercantum di bawah ini, kecuali A. Pembiayaan transportasi untuk siswa miskin yang mengalami masalah biaya transportasi ke sekolah, B. Pembiayaan ulangan umum dan ujian sekolah, C. Pembiayaan transportasi untuk guru yang mengalami masalah biaya transportasi ke sekolah, D. Pembelian atau penggandaan buku teks pelajaran, E. Pembelian bahan-bahan habis pakai. Dalam aturan tentang komponen-komponen yang dapat dibiayai oleh dana bantuan operasional sekolah atau BOS, tidak disebutkan bahwa pembiayaan transportasi untuk guru yang mengalami masalah biaya transportasi ke sekolah menjadi salah satu komponen yang dapat dibiayai dengan dana BOS. Jadi jawabannya adalah C. Pembiayaan transportasi untuk guru yang mengalami masalah biaya transportasi ke sekolah. Soal nomor 16. Penyaluran dana bantuan operasional sekolah
Untuk sekolah yang masuk dalam kategori wilayah terpencil dilaksanakan ... sekali. A. 1 bulan sekali, B. 3 bulan sekali, C. 4 bulan sekali, D. 6 bulan sekali, atau E. 12 bulan sekali. Penyaluran dana bantuan operasional sekolah atau BOS dilakukan setiap periode 3 bulanan. Namun untuk sekolah yang secara geografis berada dalam wilayah terpencil, penyaluran dana bantuan operasional sekolah dilakukan setiap semester atau pada awal semester. Jadi jawabannya adalah D, 6 bulan. Soal nomor 17. Lulusan sekolah yang berkualitas menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional akan memiliki ... indikator makro. A5, B8, C9, D11, atau E15. Lulusan sekolah atau madrasah yang berkualitas menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional akan memiliki 9 indikator makro, yaitu 1. Beriman, 2. Bertakwa, 3. Berilmu, 4. Bertanggung jawab, 5. Sehat, 6. Cakap, 7. Kreatif, 8. Mandiri, 9. Demokratis. Jadi jawabannya adalah C, 9. Soal nomor 18. Program pendidikan profesi guru prajabatan diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor A. 78 Tahun 2012, B. 87 Tahun 2012, C. 78 Tahun 2013, D. 87 Tahun 2013, E. 92 Tahun 2013. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2013 mengatur tentang program pendidikan profesi guru prajabatan. Jadi jawabannya adalah D, 87 Tahun 2013. Soal nomor 19. Di bawah ini merupakan bentuk-bentuk pendidikan menengah kecuali A. MTS, B. SMA, C. SMK, D. MA, E. MAK. Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas atau SMA, madrasah aliyah atau MA, sekolah menengah kejuruan atau SMK, dan madrasah aliyah kejuruan atau MAK, atau bentuk lain yang sederajat. Sementara itu, MTS atau Madrasah Tsanawiyah termasuk sebagai salah satu bentuk pendidikan dasar. Jadi jawabannya adalah A. MTS. Soal nomor 20. Batas minimal peserta program wajib belajar berdasarkan pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah A. 5 tahun, B. 6 tahun, C. 7 tahun, D. 8 tahun, atau E. Tidak ada jawaban yang benar. Isi dari pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar. Jadi jawabannya adalah B. 6 tahun. Soal nomor 21. Lembaga mandiri yang dibentuk untuk berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan adalah A. Dewan Pendidikan, B. KKG, C. Komite Sekolah, D. OSIS, atau E. Tidak ada jawaban yang benar. Komite sekolah atau madrasah sebagai lembaga mandiri
dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Jadi jawabannya adalah C, komite sekolah. Soal nomor 22. Mata pelajaran antropologi merupakan salah satu mata pelajaran karakteristik penjurusan yang diujikan dalam ujian nasional tingkat SMA untuk jurusan A. Bahasa, B. IPA, C. IPS, D. Agama, atau E. Tidak ada jawaban yang benar. Mata pelajaran antropologi adalah mata pelajaran karakteristik penjurusan yang diujikan dalam ujian nasional tingkat SMA untuk jurusan bahasa, bersama dengan mata pelajaran sastra Indonesia dan bahasa asing pilihan. Jadi jawabannya adalah A. Bahasa. Soal nomor 23. Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memerhatikan hal-hal di bawah ini, kecuali A. Peningkatan akhlak mulia, B. Peningkatan kualitas tempat belajar, C. Dinamika perkembangan global, D. Peningkatan potensi peserta didik, atau E. Tuntutan dunia kerja. Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan peningkatan iman dan takwa, peningkatan akhlak mulia, peningkatan potensi atau kecerdasan dan minat peserta didik, keragaman potensi daerah dan lingkungan, tuntutan pembangunan daerah dan nasional, tuntutan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, agama, dinamika perkembangan global, persatuan nasional, dan nilai-nilai kebangsaan. Jadi jawabannya adalah B, peningkatan kualitas tempat belajar. Soal nomor 24. Adi Vidyalaya adalah program pendidikan yang setara dengan A. SD, B. SMP, C. SMA, D. Perguruan tinggi, atau E. Tidak ada jawaban yang benar. Adi Vidyalaya adalah program pendidikan yang sederajat dengan SD, MI, paket A, atau Diniyah Dasar. Jadi jawabannya adalah A. SD. Soal nomor 25. Sebagai sarana untuk mendukung pengembangan profesi, pemerintah memberikan guru hak cuti studi dengan masa cuti maksimal A. 3 bulan, B. 6 bulan, C. 1 tahun, D. 2 tahun, atau E. 4 tahun. Guru dapat memperoleh cuti studi yang bertujuan untuk pengembangan keprofesian, paling lama 6 bulan dengan tetap memperoleh hak gaji penuh. Jadi jawabannya adalah B, 6 bulan. Gimana guys, cukup mudah kan latihan soalnya? Saya doakan teman-teman semuanya sukses menghadapi SKB ya guys. Semoga dengan usaha keras dari teman-teman semua akan memetik buah di akhirnya. Sukses selalu ya teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe akun ini serta nyalakan loncengnya untuk mendapatkan info terbaru ya guys.